Balik lagi di Ars Media. Kali ini gua mau rakit PC untuk temen gua. Rakitannya seperti ini. Ini rakitan sekitar harga 2 sampai 3 jutaan. Dan seperti biasa untuk proses rakitannya, terus untuk harga, untuk pemilihan part, gua bakal share di video ini. Oke, untuk pemilihan part, semua part yang ada di sini itu pilihan temen gua. Jadi di sini gua tugasnya cuman merakit aja sih, atau jasa rakit lah bisa dibilang. Nah, di sini ada casing Raptor Fortress. Casing ini mirip Asus TUF yang G series. Cuman ini versi murahnya lah ya. Versi KW-nya lah bisa dibilang. Ini harganya 450 ribuan untuk casing ini. Dia udah include 3 fan casing. 450 ribu itu sudah include 3 fan casing, dimana untuk fannya dia berwarna rainbow, jadi udah RGB juga, cuman masih statik. Jadi dari RGB nya itu dia nggak bisa diatur lewat remote atau diatur lewat tombol. Jadi warnanya dia ya statik gitu aja, cuman ganti-ganti warna otomatis. Lalu di sini ada power supply Furion yang MV500 untuk tipenya, yang 500 watt. Dimana untuk power supply ini dia sudah support 6+2 pin. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai VGA yang 12 pin itu bisa pakai power supply ini. Dia udah garansi juga 3 tahun, ada garansi gitu, maksudnya 3 tahun dari distributor resmi Indonesia AGS atau Asia Global Sukses Indo. Ini harganya 350 ribuan untuk harga barunya. Lalu di sini ada hard disk WD 500 GB. Ini hard disk jadul ya bisa dibilang ya, kayak hard disk CCTV. Cuman lumayan sih untuk RPM-nya juga nih lumayan kencang di 7000 RPM. Cuman nggak tahu sih untuk kestabilan kecepatan tulis atau bacanya itu di berapa, tapi lumayan lah. Ini harganya murah, cuman 80 ribuan aja. Kalau kalian nyari yang ada part yang ada di sini itu nanti gua cantumin linknya di deskripsi untuk per partnya. Lalu di sini ada SSD dari EYOTA. Ini yang size kapasitasnya 128 GB. Ini harganya cuman 150 ribuan lah harga barunya sekarang. Yang EYOTA 128 GB ini. Selanjutnya di sini ada motherboard yang kita pakai untuk rakitan kali ini itu dari vendor Asus untuk tipenya H110M Strip C. Motherboard ini dia support generasi 6 sama generasi 7 untuk Intel generasi 6 dan 7. Cuman untuk motherboard ini dia masih menggunakan DDR3 yang dimana untuk generasi 6 itu sudah bisa pakai DDR4 ya. Mulai dari generasi 6 itu juga dari i5 sih, i5 generasi 6 itu sudah bisa pakai DDR4. Lalu di sini juga belum support M2 NVMe, dia belum support, jadi masih pakai SSD atau hard disk di SATA-nya lah ya. Ini untuk harganya temen gua itu sekitar 350 ribuan lah dia beli ya, atau 400 ribuan lah sama ongkir. Nah, untuk motherboard sebetulnya ada alternatif lainnya yang lebih murah, lebih worth it. Terus untuk spesifikasinya juga lumayan, itu dari Kaizen ada, atau dari Bulldozer, yang dimana itu harga barunya di 500 ribuan untuk seri H110 ini. Yang untuk generasi 6 itu sudah support NVMe juga, jadi ada support NVMe. Lalu untuk memori RAM-nya juga dia sudah pakai DDR4. Tapi mungkin kalau dari segi build quality itu pasti lebih bagus yang dari Asus ya. Nah, untuk pembeliannya, kalau misalkan yang dari Kaizen atau Bulldozer itu sudah free kabel SATA. Kalau ini sih gua kasih ini kabel SATA-nya. Nah, lalu di sini ada RAM, 2 keping RAM masing-masing, dia di 8 GB dengan speed 1600 MHz. RAM ini per kepingnya harganya di 120 ribuan, udah dapat 8 GB.
Untuk RAM DDR3 sekarang udah murah ya. Dulu di 300.000, sekarang 120.000 udah dapat yang 8 GB. Garansi resminya 1 tahun. Ada juga sih yang garansi tak terbatas tuh, lifetime warranty gitu kan. Harganya sama sih. Lalu di sini untuk prosesornya ini menggunakan i5 generasi 6, i5 6500. Nih, masih ada segel tokonya. Ini untuk prosesor ini harganya di 500 ribuan untuk yang i5 generasi 6. Lalu untuk cooling fan prosesor ini bawaan Intel ya untuk fannya. Terus di sini ada pasta juga untuk mendinginkan si prosesornya. Ini pasta Magic tipe HY510 thermal grease. Ini harganya cuma 5 ribuan, murah lah, tapi ini lumayan buat mendinginkan i5 6500 ya, cukup lah, nggak perlu pakai thermal grease yang mahal-mahal. Nah, untuk rakitan ini sebetulnya nantinya mau dipasangin VGA ya, VGA eksternal. Cuman temen gua belum ada budgetnya, jadi kita coba rakit onboard dulu. Sebetulnya untuk onboardnya juga lumayan kenceng sih, bisa dipakai main game juga. Nanti setelah proses perakitan nanti kita cobalah ya untuk main game menggunakan onboard dari i5 6500 ini. Oke, kita lanjut ke proses perakitan. Oke, kita pasang terlebih dahulu untuk prosesornya. Nah, kita buka dulu untuk penguncinya seperti ini. Lalu diperhatikan untuk ketika pasang prosesor itu untuk bagian ini dan ini itu harus sesuai posisinya dengan yang ada di motherboard. Sebetulnya kalau misalkan kalian salah pasangnya itu nggak akan pas, nggak akan bisa dipasang di sini. Kalau misalkan nggak pas itu jangan dipaksain ya, mending dicabut dulu terus dicoba dipasang lagi. Perhatikan juga untuk sudut-sudutnya. Nah, kalau misalkan udah pas seperti ini, kita langsung kunci aja. Oke. Lalu kita kasih thermal sebagai pendinginnya. Nah, ini juga jangan kelewat, nanti panas tuh prosesornya. Untuk pemberian thermal grease cukup sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak ya, bisa secuil aja. Nah, soalnya nanti kalau ketika panas nanti dia otomatis nyebar juga. Kita taruh sedikit seperti ini ya. Lalu kita pasang cooling fan-nya. Pasang cooling fan-nya. Terus pasang ininya, pinnya itu pastikan ke CPU fan. Di motherboardnya ada tulisannya nih CPU fan, jadi jangan sampai ketukar dengan untuk casing ya, fan casing ya, itu beda lagi soketnya. Kita pasang ini level. Oke, kita pasang RAM-nya. Nah, penguncinya itu kita buka dulu. Jadi jangan dulu dipasang kalau misalkan masih kekunci seperti ini, nanti RAM-nya susah masuk. Buka dulu. Terus untuk posisi ininya itu harus dipasin juga dengan yang ada di soketnya. Kalau udah sesuai, udah pas masuk seperti ini, nah, kita tinggal tekan aja di tiap ujungnya, kanan dan kiri. Nah, oke. Satu lagi, masukin, pasin, terus tekan kanan dan kirinya. Nah, oke. Sekarang kita pasang back panelnya terlebih dahulu.
Oh ya, untuk back panel ini itu dia bawaan dari motherboard ya. Jadi kalau misalkan kalian beli motherboard baru itu sama back panelnya. Jadi back panel ini dia bukan bawaan casing. Kalau misalkan dari casing ya dia cuma nyediain slotnya aja. Nah, back panelnya dipasang seperti ini. Oke, kalau udah pas tinggal pasang motherboardnya. Nah, kita pasang bautnya. Oke, selesai. Sekarang kita pasang power supply-nya. Oke, ini power supply-nya. Udah include kabel power, repeat juga, sama bautnya udah ada. Seperti ini. Selanjutnya kita pasang harddisknya. Setelah harddisk lalu SSD kita pasang. Untuk casing ini harddisknya itu ditaruh di bawah, jadi bersampingan dengan power supply. Nah, seperti ini pasang harddisknya. Untuk lubangnya dipaskan juga dengan lubang yang disediain di casing ya. Selanjutnya kita pasang untuk SATA powernya ya ke harddisk. SATA power itu bawaan dari power supply yang seperti ini bentuknya. Nah, ini SATA power. Ini untuk harddisk, masukkan aja ke sini. Nah, ini untuk posisi garis ini harus pas juga dengan yang di harddisk ya. Oke, SATA powernya sudah dipasang, sekarang tinggal pasang SATA kabel. Nah, ini SATA kabel. Jadi dari harddisk ini masuk dicolokin ke motherboard. Ini juga sama untuk bagian garisnya itu harus sesuai dengan yang ada di harddisk. Oke, sudah. Sebelum dipasang ke motherboard, kita pasang SSD-nya dulu. Untuk SSD ini dia pasangnya di depan ya. Kebetulan untuk casing ini untuk soketnya ada di bagian depan, di baut dari belakang. Kita pasang kabel SATA-nya. Oke, selanjutnya kita pasang kabel power SATA power yang dari power supply.
ini ya. Kita pasang SATA powernya. Selanjutnya kita pasang yang 24 pin ini. Ini dari power supply ke motherboard. Lalu ada CPU power juga. Nah, ini CPU power. Jangan sampai ketukar untuk CPU powernya dengan kabel daya untuk VGA. Soalnya ini hampir sama nih. Ini untuk VGA, ini untuk CPU power. Bedanya yang VGA itu sebetulnya ada tulisannya nih, VCIe atau untuk VGA. Nah, untuk VGA ini dia bisa dilepas seperti ini. Jadi bisa dipakai 6 pin aja atau dipasang 8 pin digabung seperti ini. Kalau untuk CPU power dia bisa dibagi seperti ini. 4 pin, 4 pin. Nah, kalau misalkan 4 pin seperti ini, itu dia untuk CPU power. Nah, ini CPU power pasangnya ke sini. Berhubungan motherboardnya dia cuman 4 pin, jadi kita pakai 4 pin aja. Nah, ini bisa dilepas seperti ini. Jadi kita pakai 4 pin saja. Ini CPU power untuk CPU. Selanjutnya kita pasang yang 24 pinnya. Nah, yang 24 ini dia ke sini. Gak ada lagi sih soket selain ini. Jadi cuma satu di motherboard soket 24 pin. Nah, ini pasang seperti ini. Oke, nanti kita rapihkanlah untuk kabelnya. Sekarang kita pasang untuk audio yang dari casing. Nah, ini port audio yang dari casing, lalu port USB dari casing, terus ini port USB 3 yang dari casing. Itu ada kabel bawaan dari casingnya yang untuk motherboard. Nah, ini yang ini untuk audio, dicoloknya di sini. Ada tulisan di motherboardnya audio. Nah, itu tinggal pasang aja sesuai instruksi di motherboardnya. Nah, audio sudah. Selanjutnya ini USB. Jangan sampai kebalik untuk lubangnya, disesuaikan dengan motherboardnya juga. Oke. Lalu USB 3. Untuk USB 3 itu, nah, yang seperti ini kabel dari casingnya, pinnya banyak. Nah, ini biasanya dia bersebelahan dengan yang 24 pin untuk soket USB 3 ini. Kita pasang. Nah, selanjutnya kita pasang untuk tombol power nih, tombol power dan tombol restart yang ada di casing. Ada kabelnya banyak nih, kabelnya seperti ini. Nah, biar agak lebih jelas, nah, untuk tombol power, tombol restart itu kabelnya seperti ini, yang dari casing ya. Jadi ini dari casing. Kalau untuk tombol power itu di sini tulisannya adalah power SW. Untuk restart, kalau restart ini ada lagi namanya reset SW.
kalau untuk harddisk, indikator harddisk ada tuh di casing yang suka nyala-nyala di logo harddisknya. Nah ini harddisk LED. Terus selanjutnya untuk power LED indikator lainnya ini ada power LED plus dengan power LED minus. Nah ini pasangnya di mana? Di motherboard, di F panel. Jadi di motherboardnya itu ada tulisan F panel. Terus kita sesuaikan, kalau power SW itu dicoloknya di power SW. Selanjutnya untuk power reset itu coloknya di power reset. Terus HDD LED itu dipasang di HDD LED. Terus power LED dan yang plus yang minusnya itu biasanya di atas HDD LED. Nah seperti ini. Nah ini jangan sampai ketuker, nanti nggak akan nyala, dikira ada part yang rusak padahal ininya ketuker kan. Harus diperiksa lagi lah ya. Selanjutnya kita pasang SATA kabel yang sebelumnya udah dipasang nih di harddisk sama di SSD. Nah kita colokin ke motherboard. Nah ini ada ini SATA connector namanya. Biasain untuk pasang SATA kabel ini di urutan yang paling awalnya. Jadi kan di motherboard ini ada 4 tuh, 1, 2, 3, 4. Nah ini ada tulisannya, ada SATA 1, 2, 3, 4. Nah yang SSD itu diusahain taruhnya di SATA 1, lalu yang harddisk ini di SATA 2. Oke. Selanjutnya kita pasang power untuk fan casingnya ya, untuk pendingin casingnya. Casing ini kan ada 3 fan. Terus untuk soketnya ini Molex. Jadi namanya ini soket Molex. Ditumpuk seperti ini, itu bisa ketiga-tiganya. Lalu kita kasih Molex power yang dari power supply. Nah powernya seperti apa? Nah seperti ini. Nah ini kita pasang ke fan-nya. Sip. Nah setelah itu kita periksa lagi apakah ada kabel yang tertinggal atau kabel yang belum dicolok. Kita absen lagi. Nah ini yang 24 pin oke. Terus yang 4 pin power CPU sudah terpasang. Terus untuk F panel, kabel F panel itu udah kepasang. Harddisk dan SSD SATA kabelnya udah kepasang ke motherboard. Lalu ada USB 2 ini sudah kepasang. Terus USB 3 ini juga udah kepasang. Lalu untuk port audionya ini udah kepasang juga. Nah sekarang kita rapihkan untuk kabelnya, jadi biar nggak berantakan lah ya. Lalu kita tutup lagi casing belakangnya. Nah kita tutup ininya, jadi kita rapihkan lalu kita tutup. Nah kalau misalkan dirasa kabelnya sudah rapi, nah kita tutup kembali casingnya. Nah, pastikan ketika menutup casing itu nggak ada kabel yang tertimpa atau terjepit lah, maksudnya terjepit. Jangan sampai ada kabel yang terjepit. Sekarang kita pasang penutup casing depannya. Nah untuk casing footrest ini dia penutupnya kaca ya, bukan akrilik. Jadi kalau kotor itu gampang dibersihkan, terus ya gak mudah kegores lagi. Kalau yang akrilik itu kalau udah kotor susah dibersihinnya, terus rentan kena goresan juga. Kalau kena goresan pasti bekas.
Nah, akhirnya proses perakitannya sudah selesai. Tampilannya seperti ini. Kita coba nyalakan. Wih, keren. Nah, ketika kalian rakit PC baru dengan part baru itu, kalian harus install Windows-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan nggak diinstal Windows, nanti pas begitu dinyalain PC-nya dia hanya mentok di tampilan BIOS saja. Nah, dan untuk cara instalasi Windows-nya, gua bikin videonya secara terpisah ya. Nah, sekarang kita akan tes gaming menggunakan VGA onboard dari i5 6500 ini. Jadi kita akan coba game tanpa menggunakan graphic card eksternal. Yuk ah.